beli tuh minggu ke situ bawa duit, tanda tangan di atas materai ke notaris bang. Akhirnya alhamdulillah kan kejual tuh. Akhirnya deal, dibeli, ditempatin sama dia bang. Seminggu dia nempatin bang, suaminya meninggal. Lagi nyapu bang, muntah darah. Awal tidur tuh bang, saya meluk guling bang. Emang tidur kan meluk guling mulu ya? Iya. Meluk guling. Itu guling berasa aneh bang. Guling kita kalau meluk guling biasa aja kan, gak ada rasa anget apa gimana gitu. Biasa aja meluk guling gitu kan. Itu bang anget bang. Anget bang. Saya buka tuh mata tuh gini bang. Ngeliat gini nih, ngintip gini. Tahu kan tali pocong kepalanya? Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita nih dari narasumber Lonceng Misteri yang bakal nyeritain kejadian horor di rumahnya, di tempat tinggalnya di daerah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Jadi di sana banyak banget kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem banget, nggak masuk akal. Sampai akhirnya rumah itu dijual ke orang, dan setelah dijual tuh yang belinya itu meninggal dunia. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak April. Halo Kak. Halo bang. Wih, orang Kelapa Nunggal, main ke Bekasi buat nyeritain ini. Kejadian yang dialamin Kak April ini tahun berapa waktu itu? 2002. Itu awal banget tinggal di sana? Iya, awal banget tinggal di sana. 2002, dia udah tinggal di Kelapa Nunggal loh ya? Udah. Itu kan nggak seramai sekarang, maksudnya sekarang pun masih sepi, berarti dulu tambah sepi lagi? Dulu tambah sepi lagi bang, kebun. Itu perumahan pesona kahuripan udah nggak, masih ada apa belum ada tuh? Belum ada. Belum ada. Oh sekarang kan ada yang 1, 2 ya rame ya. Klaster baru rame di sana. Sekarang dulu ini apa? Dulu belum ada. Belum ada bang, dulu mah pohon-pohon jagung. Berarti benar-benar sepi banget. Benar-benar sepi parah. Dan kejadian horor yang dialamin di rumah Kak April ini kenapa nih Kak? Penyebabnya? Katanya sih dari tanah wakaf. Oh tanahnya ini tanah wakaf. Tanah wakaf. Tanah sengketa gitu ya. Berarti yang udah diwakafin orang tua, katanya dijual sama anaknya. Oh iya. Jadi awalnya aja udah nggak bener nih. Tapi itu nggak tahu ya? Apa tahu sebenarnya? Nggak tahu sebenarnya bang. Warga beli itu nggak tahu? Nggak tahu. Tahu-tahu ya udah nempatin, ada kejadian-kejadian yang nggak enak. Dan sampai akhirnya dijual. Akhirnya. Ada yang beli, yang belinya meninggal. Oke, ini ditahan dulu nih ceritanya. Serem banget nih kalau ada yang belinya juga meninggal, dan ditahan dulu ceritanya, nanti diceritain detail ya abis ini ya. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak April, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri, biar Lonceng Misteri ini makin berkembang dan makin jaya. Asik. Oke, kita mulai ya ceritanya ya. Tahun 2002 kita nempatin rumah di salah satu daerah Kelapa Nunggal. Di rumah itu kita berempat Kak, saya, mama, ayah, sama abang. Oke. 2002 itu kita nempatin di rumah itu, ternyata yang kita tempatin itu tanah wakaf yang dijual sama anaknya. Oke. Setahun 2 tahun kita nempatin, nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Ke tahun ketiga muncul perlahan-lahan. Dari pertama aku sekolah, di rumah posisi cuma ibu ya. Ibu di rumah, ada suara manggil Kak, mah. Yang suaranya itu suara saya.
Mama bilang, apa sih Neng? Katanya. Pas Mama cek, nggak ada. Mama inget, oh iya anak gue sekolah, katanya gitu. Mulai dari situ tuh? Dari situ. Itu pertama banget bro? Pertama banget itu Bang. Sebelumnya bisa ini nggak dikasih tahu dulu sama sahabat kontinen? Mungkin ada yang belum tahu tanah wakaf itu apa kan? Tanah wakaf itu tanah warisan dari orang tua yang sudah udah diwarisin ke anak-anaknya itu buat satu tempat. Jadi tempat tanah wakaf ini tuh buat masjid atau pemakaman pribadi Bang, buat pemakaman pribadi keluarga. Peruntukannya biasanya. Biasanya gitu. Nah tahun ketiga ada lagi kejadian yang lebih ininya. Saya lagi mandi, abis nyiram rambut, gayung taruh di tempat biasa kan. Ini jam berapa nih? Ini sekitar jam 3:30 sore. 3:30 sore? Setengah 4 sore. Lagi mandi Bang. Lagi mandi, tiba-tiba gayungnya nggak ada Bang. Abis nyiram nih, kita sampoan merem kan. Abis lagi nyiram, lagi sampoan, kita merem. Aku ngeraba-ngeraba gini Bang. Nggak ada Bang gayungnya. Padahal itu bak tuh cuman kecil. Nggak ada gayungnya. Saya ngeraba-raba sampai akhirnya saya manggil. Mah. Mama nyaut. Apa? Kata, Mama pakai gayung, kata saya gitu Bang. Enggak, kan lu dari tadi mandi, pintu kamar mandinya ditutup, katanya. Kenapa emang? Oh nggak apa-apa, kata saya gitu. Saya ngeraba-ngeraba lagi tuh Bang, orang nggak bisa melek, perih mata kan. Saya ngeraba-ngeraba kayak ada yang ngasih Bang, dari atas, dari bawah air tuh. Gayungnya, saya pegang, pas banget itu saya pegang kayak ada tangan Bang, ngasih gayung. Saya langsung buru-buru langsung mandi, udah saya pakai baju buka lemari kan, pakai baju. Situ Bang ada anak kecil lagi jongkok. Anak kecil lagi jongkok gini, nyengir Bang. Saya nggak punya adik kan, kata saya, astagfirullahaladzim, Mama ngedenger, kenapa lagi katanya. Enggak mah, katanya, Ma bisa ambilin baju enggak, kataku gitu Bang. Lu manja banget tuh, udah gede minta diambilin baju. Tuh anak kecil masih ada apa gimana? Masih ada, saya teriak gitu. Nah, Mama nyamperin, gak ada Bang, hilang. Lu tadi teriak kenapa? Gitu. Enggak Mas, cuman pengen manja aja ngambilin baju. Padahal saya ngeliat di situ. Anak kecilnya cewek cowok? Cewek, rambutnya segini. Pakai baju putih Bang. Pakai baju putih? Putih kayak dress anak kecil mau ulang tahun gitu loh. Ada yang aneh nggak di anak kecil itu? Pucet. Kata saya, ini anak siapa? Nggak mungkin anak tetangga main petak umpet gitu. Udah tuh malam udah berlalu, malamnya masuk. Kan di rumah posisi gerbang, pintu teras, kamar ruang TV. Kamar saya, kamar abang, kamar mama, dapur luas kan. Nah, saya tuh main Bang, main petak umpet. Pas saya, kalau main petak umpet kan, hong ke tiang. Itu saya kerasa ada yang ngedorong Bang, sampai bibir saya sini belah, sobek. Temen pada panik. Lah lu kenapa? Katanya. Gawang masih jauh, udah lu tabrak. Kata teman, gawang masih jauh, tiangnya itu Bang masih jauh katanya. Saya ngerasa itu dorong. Sampai akhirnya teman nganterin pulang kan bilang, Bude katanya, ini si Neng jatuh, ngomongnya jatuh Bang. Padahal saya kepetok tiang itu. Ya Allah, kata, udah berdarah-darah Bang. Ya Allah, ini anak gua kenapa? Katanya gitu. Udah teman-teman pulang diobatin Bang. Saya nge-SMS tante sama Om. Saya fotoin, tante aku habis jatuh, kataku gitu. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Ya udah nanti tante sama Om katanya ke rumah nengokin kamu sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam. Gak kerasa jam 9:30 itu udah ada ngetok pintu Bang. Posisi mama, ayah udah pada tidur, abang lagi main kan. Saya buka pintunya, ternyata om tante saya yang datang. Oh, oke. Om tante saya datang, saya salim, saya suruh masuk. Ngobrol tuh Bang, sekitar ada ngobrol 5 menit, om saya pamit. Neng, boleh izin ke kamar mandi nggak? Oh ya udah sana Om, kamar mandinya di belakang ya, kataku gitu. Omku ke kamar mandi, aku masih ngobrol sama tanteku.
lagi ngobrol nyanyain kenapa bisa jatuh gitu. Tiba-tiba HP bunyi bang, SMS dari tanteku katanya chatnya bilang Neng maaf Om sama Tante nggak bisa datang. Saya langsung spontan ngeliat HP langsung aku inget dong tanteku lagi duduk di sebelah. Saya ngeliat gini udah nggak ada bang. Tante yang aku duduk sebelah itu nggak ada. Aku inget oh iya Om gue lagi di kamar mandi nih, lagi kencing. Saya samperin bang, gak ada juga bang. Innalillahi. Itu bener-bener saya merinding, shock segala macemnya, udah sampai keringet dingin bang. Saya langsung, oh yaudah, pintu belum ditutup nih. Saya tutup bang, saya kunci. Saya lari ke kamar mandi, ke kamar. Mama ngomong, udah, katanya. Udah apanya? Kata saya. Itu Om sama Tante, emang udah pulang? Oh udah, aku gitu bang. Aku nggak ngomong. Kalau di situ tuh bukan tante sama omku ternyata. Udah aku lari ke kamar, terus kata mama, benar, udah pulang. Nggak kamu usir kan? Gitu. Takutnya terlalu malam gitu bang. Enggak mau udah pulang kok. Oh ya udahlah, udah tidur. Saya tidur bang. Itu nggak ada yang aneh dari mereka? Itu ada sih yang aneh. Apa tuh? Yang biasanya apa ya kalau orang Jawa bilang sih cerewet ya, itu diem bang. Gesturnya nggak ada yang aneh? Nggak ada, gestur cuman badan, nggak ada yang aneh. Cuman yang biasanya dia kan kalau ketemu saya kan nyubit lah, maksudnya nyubit saya apa gimana. Ini enggak bang, saya suruh masuk, nurut, masuk jalan, duduk. Yang biasanya bawel. Ngobrolinnya ya itu nanya, kenapa kamu bisa kayak gini, sampai jatuh, sampai berdarah, atau sampai luka bibirnya. Nah, habis ngobrol itu omku pamit ke kamar mandi itu. Belum sempet ngobrol. Belum sempet ngobrol sama om, baru ngobrolnya sama tante doang kan. Udah gitu, yang bunyi HP tadi. Iya, berarti yang aneh tuh cuman kayak biasanya bawel. Iya, ini diem aja gitu. Kayak muka-muka orang ngambek lusuh gimana sih bang gitu. Cembetut aja yang biasanya ceria gitu. Udah paginya bang, Neng berangkat dulu ya katanya. Udah pulang tuh aku jam 12 siang bang, sekolah tuh. Jasa ganti baju, main lah aku bang, main. Pulang sore jam 3 sore, pulang mandi ngaji. Ngaji itu aku kerasa banget bang itu jalan ke tempat ngaji bang. Temen bilang aku kan belakang rumah tempat ngaji itu persis di belakang rumah kan. Ada kebun, ada ayunan. Katanya aku lagi main ayunan di situ bang. Ceria banget katanya bang, main ayunan katanya sambil nyanyi-nyanyi, nggak tahu nyanyi apa, sampai dikeplak-keplak sama temen. Hayo ngaji, lu dimarahin bunda lu katanya. Cuman aku diam, nggak ngejawab apa-apa bang. Akhirnya temanku nyamperin ke rumah bang, ke mama. Bude, itu si April kenapa katanya gitu. Mana apa maksudnya kenapa emang? Nggak tahu Bude, lihat deh ayo. Sama temanku ditarik bang 2 orang. Disamperin di kebun, iya bang saya lagi main ayunan katanya, dengan muka datar biasa aja katanya sambil main ayunan sambil gini-gini kaki. Akhirnya dibawa pulang sama mama kan. Dari kejadian itu aku sakit bang, demam. Berarti Kak April nggak sadar? Nggak sadar kalau aku main. Sadarnya pas lagi di mana? Pas di rumah. Pas di rumah kerasa badan tuh sakit-sakit bang, kayak abis lari berapa meter gitu udah pada pegel-pegel gitu. Mama nanya, kok badan kamu anget ya? Itu jam 6 sore bang. Berarti hilangnya tuh pas di mana? Kak April nggak inget lagi? Nggak inget. Pas dari mana? Pas udah ingetnya jalan ngaji, udah mau inget banget itu, udah mau masuk gerbang si guru ngaji, udah nggak inget apa-apa bang. Di situ hilang sadarku tuh. Oke. Udah dibawa pulang. Badan panas bang jam 6 sore. Kata mama, kok badan lu tiba-tiba gini ya? Angetnya beda bang, kata orang tua dulu mah gitu. Badan lu kok anget ya? Dibawa ke klinik. Sembuh bang, normal. Suhu tubuhnya nggak panas lagi gitu. Kata dokternya,
Ibu mah cuman rasaan ibu doang kali, kata tangan ibu yang panas, apa ibu yang masuk angin, apa ibu yang masuk panas dalam, kata dokternya gitu. Coba kalau besok misalkan malam atau besok paginya kumat lagi, kambuh lagi demamnya, katanya bawa ke sini lagi. Pulang, bener bang, demam lagi. Selama di klinik tadi suhu normal bang. Pulang malam jam 11. Jam 11 malam demam lagi bang, sampai 39, sekian. Udah sampai begini bang badan saya. Mama udah panik, dibawa lagi ke klinik. Di klinik dicek darah. Di klinik dicek darah bang, ada drama bang. Jarumnya nggak bisa masuk. Kata ini kenapa ini badan kaku banget, padahal aku lemes di situ bang. Maksudnya biasa. Iya, nggak ada pembuluh darahnya, katanya nggak ada, katanya gitu. Waduh, kata mamaku, apa ini anak kurang minum kali, katanya. Coba di kaki deh dok, katanya. Di kaki juga nggak nemu bang. Di kaki nggak nemu, akhirnya dimasukin obat lewatnya pantat. Kan ada tuh obat panas yang dimasukin lewat dubur kan, dimasukin lewat pantat situ, mendingan bang, enakan. Pas gitu hasilnya keluar, dinyatain tipes. Oke. Aku katanya sakit tipes, disuruh dirawat di rumah sakit besar katanya gitu. Karena di situ klinik kecil kan. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Masuk UGD jam 3 sore. Dapat kamar, masuk kamar itu jam 9 malam bang. Di UGD lama banget bang. Udah kedinginan segala macem. Udah masuk kamar. Malam, pagi udah enakan bang badan. Kata saya, mah pulang yuk, udah enakan badan. Enggak, baru juga semalam lu masuk. Tiba-tiba mamaku dapat telepon bang, abangku sakit, panas. Perasaan nih anak sehat semua deh, kenapa pada tiba-tiba sakit semua sih gitu. Akhirnya mamaku pulang, aku digantiin sama tetangga suruh gantiin jagain aku bang. Mama pulang, bener bang, abangku udah lemes bang di rumah bang, udah pucet semua. Panik, nyewa angkot buat bawa ke klinik. Di klinik itu dibilangnya katanya demam berdarah. Abangku kena demam berdarah. Akhirnya kita dirawat bang di satu ruangan rumah sakit sama. Ya lah bareng ya. Barengan, udah kayak piknik keluarga jadinya. Udah dirawat, kita dapat 4 hari bang. Pulang kita. Pulang, biasa kan kalau abis sakit itu nggak boleh sekolah ya. Libur dulu kita sekolah. Itu mama lagi masak di dapur. Tiba-tiba lari bang ke kamar. Katanya, lu tadi teriak. Padahal kita berdua lagi pada diem bang. Katanya ada yang mama tuh ngedenger suara teriak, tolong, katanya gitu. Padahal saya lagi tidur berdua sama abang. Wah, udah deh. Udah nggak usah diinin. Nah, udah normal nih bang, aku udah sekolah lagi, diledekin sama teman-teman karena aku kan belum punya kamar ya. Aku ngerengek di situ bang, minta kamar, pengen belajar tidur sendiri gitu. Akhirnya dibikinin kamar kosong tadi buat sholat. Aku tidur di situ. Jadi posisi kamar tuh cuman petakan doang gitu. Depannya lemari, sampingnya jendela gede bang. Tidur di situ. Awal tidur tuh bang, tahu tikar plastik gak yang dianyam? Itu suara orang jalan bang, jam 11:30 malam. Suara tapak jalan, cek tek. Saya kan kebetulan kamar belum dipasang pintu ya, dipasang horden doang. Itu bang kelihatan orang lagi jalan. Saya manggil bang, mama bukan? Gak ada yang jawab bang. Saya intip, gak ada. Kata saya, aduh, mama ini mah yang ngerjain ya. Mama keluar. Apa sih berisik banget, katanya orang udah tidur juga dipanggil-panggil. Mama keluar kan tadi, gitu. Enggak, mama dari tadi di kamar udah tidur. Ini mama bangun karena ngedenger kamu aja manggil-manggil, kata mamaku gitu. Kenapa sih? Lu minta kamar, udah bikinin kamar, ribet lagi, gitu kan. Udah tidur. Itu bang tidur, bisa tidur tuh aku jam 12:30. Oke. Baru bisa tidur, gelisah kan, bolak-balik gitu. Posisi jendela, ada yang ngintip bang. Jelas banget, gini bang. Jadi bentuknya kayak pocong. Begini bang, kepalanya gitu.
Aku pikir aku halu gitu ya. Saya ngeliat gini bang, nggak ada. 2 kali gitu bang, dia nongolin lagi gini. Nah yang kedua kalinya bener-bener tatapan muka aku bang. Tatapan muka, dia madep sini, saya madep sini. Lihat-lihatan. Diem, aku diem, baru mau ngomong, hilang. Gimana hilangnya? Nggak tahu, tiba-tiba nggak ada. Oke. Itu bang mukanya hancur, bener-bener hancur bang. Itu bener-bener bang, mata tuh doyot sebelah bang, udah keluar sebelah. Jadi ngegantung mata tuh sebelah. Itu aku bangun jam 12. Jam 12 bangun, karena kan kebangun ngelihat yang pocong ngintip 2 kali itu kan. Yang terakhir emang bener tatapan bang. Akhirnya aku manggil mamahku. Mah. Mama datang tuh gak lama bang, sekitar 5 menitan datang. Apa sih katanya? Lu kemarin minta kamar, minta tidur sendiri. Sekarang giliran udah ada kamar, lu manggil-manggil lagi katanya. Yaudah deh, tidur lagi dah bareng daripada ribet, kata mama gitu. Habis itu saya tidur tuh ke kamar mama. Oh tidur bareng nih? Tidur bareng bang, sama orang tua tuh. Bertiga berarti? Bertiga, saya, mama sama bapak kan. Posisi kasur satu di pojok, satu buat saya yang kecil. Saya tidur dekat jendela lagi bang. Itu saya nggak bisa tidur. Bolak-balik ada sampai sejam lebih bang. Bolak-balik ya? Bolak-balik resah, gelisah gitu. Kayak nggak enak badan gitu loh bang. Bolak sini, balik ke sini gitu kan. Jam 1 itu saya nggak denger bang. Kan di belakang ada kolam kecil bang. Kayak ada yang mainin air bang. Kayak ada yang mainin air. Anak suara mainin air gimana sih bang? Cipuk. Itu ada yang mainin air, ada yang berisik lari-lari, ketawa-ketawa. Saya ngintip bang di jendela bang. Ini anak siapa? Saya nggak pikir ke sana bang, nggak mikir hal bisnisnya gitu ya. Ini anak siapa? Jam segini main. Ada berapa orang waktu itu? Ada sekitar 7. Wih rame. Rame bang. Itu kan kolam hampir 1,5 meter. Itu pada berderet tuh duduk tuh. Pada mainin air, ada yang main air gini, ada yang kobok-kobok, ada yang di pohon. Mama manggil, udah malam bukannya tidur. Saya tidur bang, pura-pura tidur bang. Saya meluk guling bang. Emang tidur kan meluk guling mulu ya? Iya. Meluk guling. Itu guling berasa aneh bang. Guling kita kalau meluk guling biasa aja kan, gak ada rasa anget apa gimana gitu. Biasa aja meluk guling gitu kan. Itu bang anget bang. Saya buka tuh mata tuh gini bang. Ngeliat gini nih, ngintip gini. Tahu kan tali pocong kepalanya? Saya gini bang. Di dalam hati, gue melek nggak ya? Saya gitu bang. Akhirnya kata saya dalam diri saya, melekin, lu cuman halu gitu. Saya melek, pocong yang tadi di jendela yang tatapan sama saya dipeluk sama saya bang, jadi yang guling itu. Saya lempar tuh guling tuh bang, astagfirullahaladzim gitu. Orang logika ya bang, lempar guling ada dong bentuk gulingnya? Gak ada bang, gulingnya gak ada. Yang saya peluk tadi tuh gak ada. Saya lempar, mama, ya Allah nih anak ribet banget dah, mau tidur doang juga. Udah kenapa tidur? Udah nggak usah dipikirin, yang udah mah. Kayak mama tuh tahu kenapa bang gitu. Kalau gua tuh lagi kenapa-napa gitu. Udah tidur. Akhirnya saya paksain bang tidur gini bang pakai selimut bang. Jadi dari awal emang nggak ada guling di situ? Ada guling. Iya nggak ada bang. Orang saya kan meluk guling gini mau tidur. Dari awal udah ada guling? Udah ada guling itu. Terus pas dilempar? Pas dilempar nggak ada itu guling bang. Kemana guling? Nggak tahu itu bang. Ini saya tidur bang, paksain tidur bang. Kurkupan pakai selimut bang. Saking takutnya. Gak kerasa pagi biasa kita sekolah kan. Cuman di situ nggak tahu kenapa aku nggak mau sekolah bang. Males gitu hawanya ya. Males banget hawanya, kata mama. Ya udahlah kalau emang lu nggak mau sekolah, gitu. Udah biarin. Mungkin lu lagi capek kali badannya. Mama pamit bang ke warung beli sayur. Ngeliat dong aku, mama pergi ke warung. Tiba-tiba nggak ada semenit. Assalamualaikum. Udah pulang lagi bang. Mah,
Cuman gak dijawab bang. Mah, aku ikutin tuh. Bentuknya bentuk mama saya bang. Saya ikutin ke dapur, saya intip. Kok mak gue diem aja, kataku. Mah, di depan ada suara bang. Neng, bukain pintu Neng. Mak saya di depan. Neng, bukain pintu. Lah, kata saya, ini yang di sini siapa? Saya balik badan bukain pintu. Maksud saya kan bukain pintu orang tua dulu gitu ya biar cepet-cepet masuk. Mau balik ke dapur udah nggak ada bang. Yang tadi sosok mama saya itu. Kata saya, Mah, bukannya tadi mama udah pulang? Lah kan gue baru dibukain pintu sama lu, gimana sih gue pulangnya teh? Iya juga sih ya mah. Dari situ bang, orang tua udah capek kan. Maksudnya ini kenapa gitu? Kok selama tinggal di sini ada aja kejadiannya? Disyariatin bang, nyari orang-orang pinter gitu bang. Oke. Nyari orang pinter gitu kan. Ada daerah situ disyariatin. Kesurupan bang saya bang. Gimana prosesnya tuh? Itu kayak kalau kata si Pak Haji mah diruqyah. Jadi saya suruh tiduran pakai sama orangnya nih. Sama orangnya. Orangnya datang ke rumah. Datang ke rumah sekitar 4 orang. Jam-jam 8-an habis isaan lah bang. Datang bang ke rumah. 4 orang ini. 4 orang. 4 orang datang ke rumah, ngobrolin kenapa dia manggil saya gitu, kenapa kamu sekeluarga manggil saya, emang kenapa gitu. Ya Pak, selama tinggal di sini tuh anak saya tuh sakit-sakitan mulu. Wudhu dulu deh, wudhu dulu tuh saya wudhu. Pakai mukena ya. Saya bilang, udah sholat Pak, kata saya. Enggak, ini kamu mau saya ruqyah katanya. Duduk ya, katanya. Duduk bang. Udah duduk itu nggak inget apa-apa bang saya. Kata mama saya tiba-tiba saya kesurupan. Ngamuk-ngamuk katanya. Entah ngomongnya apa nggak ngerti mama saya. Pokoknya bahasa-bahasa lemes gitu deh. Pak Kiainya udah ngos-ngosan kan. Udah disadarin. Akhirnya saya sadar bang. Ini anak saya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Ini emang proses pengobatan seperti ini kata ustadznya tuh. Udah sadar tuh saya bang. Jelasin bahwa rumah yang kita tempatin ini itu rumah wakaf yang orang tuanya udah meninggal tahun 89-an sama orang tuanya dibagi-bagiin ke anak ya bang. Si ini dapat sekian gitu. Nah yang si orang ini rakus sama harta. Jadi rumah itu tuh dijual. Yang tadinya buat jadiin pemakaman atau masjid gitu ya. Dijual sama anak ya bang. Kata Pak Ustadznya. Ini ada beberapa pilihan katanya. Mama saya nanya, maksudnya beberapa pilihan untuk apa? Ya ada 3 pilihan deh, kita ambil pahitnya. Katanya. Ambil pahitnya 3 pilihan. Yang satu, kalau kalian nggak pindah dari sini, maaf, ada yang cacat dalam arti stres, jadi orang gila, OGDJ. Yang kedua, ada yang jadi tumbal. Katanya. Yang ketiga, bisa dibuat sakit-sakitan seumur hidup bang. Akhirnya di situ kan kita berembuk ya, mama sama bapak saya itu berembuk. Terus gimana Pak Ustadz baiknya? Ya kalau saya nyaranin lebih baik pergi dari sini, lebih baik dijual atau enggak balikin ke anaknya. Cuman kan Pak, kalau kita udah nggak beli rumah kayak gini susah dibalikinnya ya kan bang. Anaknya yang punya awalnya belum tentu mau nerima lagi gitu. Akhirnya udah selesai tuh pengajian yang saya diruqyah itu, ustadznya pulang malam-malam mau tidur. Yang tadinya kita di sana nggak ada binatang aneh-aneh bang, tiba-tiba bang kita lagi duduk, kalajengking datang bang. Rame waktu itu kalajengking entah dari mana, padahal di rumah kita kan nggak ada lubang bang. Keluar dari mana itu kalajengking? Itu kerasanya kalajengking bang udah di sini bang, di sini saya. Ada berapa kalajengking waktu itu? Banyak banget bang, itu nggak kehitung deh. Wah gila. Saya lagi gini nih bang, posisi duduk, tiba-tiba udah di sini bang, kerasa. Ngelihat, yang pertama ngelihat saya bang, astagfirullahaladzim, karena kan kaget di tangan saya. Orang tua saya pada nengok, udah, pada ini, Neng kamu, saya ketakutan bang di kursi saya begini bang. Orang tua saya, mama sama bapak saya ngambilin sapu buat getok-getokin kalajengking. Itu bang, kalajengking mau digetokin, nggak ada bang. Nggak ada. Yang tadi kita lihat rame, nggak ada bang, hilang.
Kata orang tua saya, ini apa lagi? Iya deh. Mama saya yang celetuk. Ya gue bakalan pindah dari sini. Gak taunya emang kita mau pindah dari situ gitu. Akhirnya orang tuaku rembukan lagi. Yaudah rumahnya kita jual ya. Kayaknya ini gak bakalan beres. Ya udah kata orang tua saya. Saya bikin spanduk tuh bang. Rumah ini dijual. Oh. Rumah ini dijual. 2 tahun kita nggak jual rumah bang, nggak laku-laku bang. Yang pertama ada orang lagi lewat bang, karena ngelihat spanduk rumah dijual kan, akhirnya dia mampir bang, nanyain, Bu, ini rumahnya mau dijual? Iya, mau dijual berapa? Ngobrol lah tuh antara orang tua dan orang tua kan. Saya di dapur. Oh ini selama proses ngejual tapi nggak pindah ya? Enggak, masih di situ kita masih nempatin. Terus ibunya numpang sholat. Oke. Masuk waktu asar. Oke. Neng, ibu mau numpang sholat, kamar mandi di mana? Ibu mau wudhu. Saya tunjukin bang. Situ ya bu, kamar mandinya. Oh iya neng. Kamar sholatnya mana? Nah kamar sholatnya yang bekas kamarku kemarin. Karena aku nggak berani tidur lagi di situ. Akhirnya dijadiin tempat sholat lagi bang. Saya tunjuk bang, Bu sholat di sini ya. Sajadahnya ini, sama mukenanya ini. Si ibunya lagi sholat si ibunya. Awalnya nggak ngomong bang. Dia kayak bisik-bisik gitu sama suaminya. Kedengeran lah sama kuping mama saya. Ngomong katanya, Pak, ibu masa ditongolin pocong lagi sholat. Jadi posisi kiblatnya tuh ngadep jendela bang. Yang pocong yang di kamar hadap-hadapan sama saya, itu nongol bang. Nakutin si ibu katanya. Saya sholat katanya. Saya Allahu Akbar. Dia ngikut Allahu Akbar katanya. Saya Assalamualaikum. Dia ikut bang. Assalamualaikum. Akhirnya nggak jadi si ibu tuh. Setahun itu tuh ya gitu aja bang. Nggak ada yang mau. Nah tahun kedua kita masuk nih bang. 2 tahun kita jual rumah nggak kerasa kan. 2 tahun. Ada bang. Orang mampir nih lagi jalan-jalan lagi nih nanya, Bu mau dijual rumahnya segala macam. Iya katanya. Cuman orang tua saya jujur bang di situ bang ngomong, emang ibu sama bapak mau nempatin rumah ini? Maaf kata ya, kita nggak jual rumah ini juga ada sesuatunya kata ibuku gitu bang. Daripada nanti kejadian yang sebelumnya nggak jadi gitu, mending diomongin. Cuman nggak ngejelasin kalau itu tanah wakaf. Ya nggak apa-apa katanya, mau ada setan mau ada apa, orang biasa kan hidup manusia kan dikelilingin setan kata si orang itu tuh. Ya udah deh Bu, nanti saya ngobrol sama suami kan, karena ke situ dia sendiri bang. Akhirnya pulang minta ya tuker-tukeran kontak lah gitu. Selama kita nunggu kabar dari si ibu Madura ini, saya sakit bang. Tiba-tiba jam 8 malam kerasa perut saya bang sebelah kanan sakit banget itu. Sampai mama saya bilang, kamu salah makan apa lagi? Enggak tahu mah. Besok paginya saya nggak sekolah, izin dibawa ke rumah sakit. Usus buntu bang, kena usus buntu, operasi. Selama operasi itu kan ada pemulihan di rumah sakit ya, suruh belajar jalan segala macam. Aku tegak bang, jalan di rumah sakit itu udah biasa aja. Akhirnya disuruh pulang sama dokter, sampai rumah saya bungkuk bang, jalannya kayak nenek-nenek tahu kan, nenek-nenek bawa tongkat. Saya tiba-tiba jalannya bungkuk bang, sampai mama saya nanya, kamu kenapa? Sakit gitu. Nggak tahu mah, rasanya berat sini bang, kayak ada yang dudukin gitu. Kata mama, ya udah deh, nanti mama panggil tukang urut. Lupa kalau anaknya bisa operasi usus buntu kan. Oh iya kata mama, kan kamu bisa operasi ya, nggak usah deh. Dikirain tuh cuman malam itu doang bang, karena pertama kali tidur habis operasi di rumah gitu ya, belum kebiasa. Sampai pemulihan, bener-bener pemulihan bang, saya jalannya bungkuk bang. Sampai tetangga, kamu habis operasi kok jalannya bungkuk sih katanya. Coba apa jalannya tegak, nanti jadi kebiasaan loh katanya gitu. Nggak bisa kata saya. No, saya giniin badan juga nggak bisa bang. Jadi kayak bener-bener rasa ditekan gitu. Terus udahlah kata mama, biarin aja deh. Yang penting kamu sehat. Saya sebulan pemulihan, abang sakit bang. Operasi jantung. Aduh. Katanya bawaan dari bayi.
Harusnya kalau dari bawaan dari bayi kita kan tiap bulan ada kontrol rutin ya. Harusnya ketahuan kan. Ini baru ketahuan Bang, katanya sekat jantungnya tuh kurang. Oke. Akhirnya dioperasi di Jakarta. 2 bulan saya ditinggal Bang, dititipin sama si nenek yang sebelah rumah. Si nenek sebelah rumah ini, yang namanya kita dititipin tetangga ya, mau nggak mau ngurusinnya kan, ya udah bodo amat. Saya kebanyakan tidur sendiri Bang di rumah tuh. Tiap malam tuh saya yang diajakin bercanda sama si anak kecil yang di kolam gitu. Yang anak kecil yang di lemari itu ada lagi Bang ngajakin main Bang. Oh, udah balik lagi. Balik lagi Bang. Ketawa-ketawa dia. Gini. Idih. Hah? Terus mama saya nelpon, "Dek, kamu di rumah sama siapa?" "Sendiri mah." "Kok ini di telepon suaranya rame?" Katanya, "Oh, TV kali." Padahal aku ingat si anak-anak itu pada main Bang. Ya udah kalau emang si nenek nemenin ada temennya, udah katanya kamu di rumah dulu ya, mama di sini nungguin abang pulih gitu. Selama ditinggalin sama orang tua itu Bang bener-bener kerasa banget Bang gangguannya. Iyalah. Di atap Bang, tahu kayak suara atap kejatuhan pasir gak? Krutuk. Tiap malam kejadian itu terus Bang. Sampai aku bilang, di plafon itu ya? Di plafon. Aku bilang ke mamaku, "Mah, ini rumah kayaknya butuh direnov deh," kataku. "Kenapa? Itu atap sering bunyi, sering pasir runtuh," kataku. "Apa semennya yang runtuh, apa kayunya yang udah mau rapuh," kataku gitu. "Nanti aja deh diliatinnya," kata mamaku. Itu kejadian terus Bang. Tiap jam maut, setiap jam 12 malam. Bunyi kayak gitu terus Bang. Kutuk di atas plafonnya tuh. Kataku, "Udah dong. Saya sendiri nih, lagi nggak ada orang tua. Takut saya sendiri. Kalau misalkan anak-anak kecil pada ikut main mah boleh lah gitu. Cuman yang di atas ini saya takut," kataku. "Nggak tahu lu di atas siapa," kataku gitu Bang. Diem Bang, nggak ada suara lagi. Anteng. Akhirnya udah tuh bergilirnya waktu, abang sembuh pulang. Baru di rumah 2 hari Bang, bokap sakit, tiba-tiba ada tumor di kuping. Tumor kecil. Ya, maksudnya masih awal di daun telinga Bang. Kata mama, "Si ayah sakit." "Perasaan semalam baik-baik aja deh," kataku gitu. "Iya nih tiba-tiba dia kan lagi di kantor ya Bang ya, nelpon kan, katanya ngeluh kupingnya sakit katanya. Kan semalam tidur juga nyenyak-nyenyak aja." Katanya. Akhirnya pulang Bang. Bapakku pulang ke rumah dilihat bener Bang, segede gini Bang di sini. Terus? Akhirnya dibawa ke rumah sakit berobat. Hari itu juga disuruh operasi Bang. Jadi selama sebulan full berturut-turut, bulan ke bulan tuh aku, abang, bokap dioperasi semua. Alhamdulillahnya si orang Madura ini ngabarin, "Bu, saya jadi ya," katanya. Akhirnya beli itu. Akhirnya, "Bu, saya jadi ya, mau beli," katanya. "Saya mau ini buat invest buat anak," katanya. "Oh iya Bu, dengan senang hati," katanya. "Ibu kapan ke rumah?" "Nanti deh, insya Allah," kata si ibunya. Ditungguin Bang tuh, nggak ada datang-datang Bang selama berbulan-bulan itu nggak ada datang. Kata aku, mungkin si ibunya lagi sibuk kali ya Mah, kata. Jadi belum kesini. Si ibunya nelfon lagi Bang, sore tuh. "Bu, kalau kita transaksinya lewat transfer bisa nggak?" Orang tuaku kan nggak mau Bang, takut ya, namanya transferan duit bukan kecil gitu kan. "Nggak bisa ketemuan," kata mamaku. "Kalau nggak ibu yang ke rumahku deh," gitu. "Nggak bisa Bu, lagi sibuk banget." "Depending dulu gimana Bu?" Mamaku jawab, "Ya kalau saya sih siapa cepat aja yang mau beli rumahnya." "Oh ya udah deh Bu." Hilang kabar tuh si orang Madura ini Bang. Itu kita nungguin kabar dari si ibu ini kan, nggak kerasa masuk jam 7 malam Bang. Jam 7 malam. Kita biasalah keluarga nongkrong di depan TV lagi nonton TV gitu. Berempat nih berarti? Bertiga. Abang nggak pernah ada di rumah, main terus, iya nongkrong terus dia. Kita lagi nongkrong Bang, lagi nonton TV, si anak kecil di sebelah, "Tante." Anak kecil yang di lemari, "Tante." 3 kali begitu sama saya Bang. "Noel, Tante. Noel, Tante." Jadi dia tuh kayak memastikan, "Lu bisa ngeliat gua gak sih?"
gitu. Tapi nyokap bokap lihat? Enggak. Oh, nggak lihat mereka? Enggak lihat. Nyokap bokap nggak bisa ngeliat bang. Aku ngomong bang, apa sih tante-tante mulu? Nyokap nyeletuk, lu ngomong sama siapa? Hah? Enggak. Itu anak kecil bang. Ayo aja nyolekin bang. Tante mulu. Kata saya, tar dulu napa? Ini lagi ada orang tua, nggak lucu kan kalau kita ngomong sendiri ya bang. Tadi aja udah ditanyain ngobrol sama siapa. Akhirnya si anak itu bete kali bang. Pergi ke kolam bang. Di situ main sama teman-temannya tuh, mainin air segala macem. Nah, mangga itu kan mau berbuah, udah ada mangga kecilnya ya bang. Sama dia dipetikin bang, dijatuh-jatuhin. Ya, badar banget. Iya kata saya, ya Allah neng. Yang punya rumahnya aja belum ngerasain tuh mangga enak apa enggak, udah lupain petikin aja kan. Itu ikan bang, kan bokap seneng banget sama ikan, melihara ikan ya. Setiap beli baru nih bang, 2 hari mati karena dimainin mungkin ya, dimainin sama si bocah itu. Ada gitu, masuk pagi, mama bang cerita, Dek, kayaknya mama nggak kuat deh, pengen cepet-cepet pindah, kata mama gitu kan. Kenapa emang mah? Aduh, katanya badan mama rasanya sakit banget deh. Iya kenapa mah? Ya yang kamu rasain. Jadi si mama tuh mau cerita digangguin tapi nggak bisa bang ngomongnya. Ya, yang kamu rasain deh, katanya. Kenapa lagi emang? Katanya. Iya, katanya. Tiba-tiba dia ngetok pintu, assalamualaikum. Tengok nggak ada. Ketok lagi assalamualaikum, ditengok nggak ada. Terus ada terakhir suara bokap bang, katanya. Kan bokap biasanya pulang 5:30 sore ya, sampai rumah tuh mau maghrib banget ya. Itu tumben-tumbenin katanya jam 12 tuh ngetok pintu bang. Assalamualaikum, mah, sama mama dibukain bang, bener ada bokap. Bener ada si nyokap gue tuh ngeliat bokap masuk ke kamar, tapi cuman kan nyokap nggak ini ya. Ya udahlah, suami gue udah pulang gitu. Udah nyokap lanjut masak. Mau ke kamar bang, nggak ada bokap bang. Nelpon nyokap tuh, Pak, tadi bukannya kamu udah pulang? Kata. Aku dari tadi di kantor, katanya nggak ada pulang. Serius? Iya, situ bang. Nyokap makin ketakutan. Kata nyokap, apa kita ngadain lagi pengajian kayak kemarin? Gitu. Ya udah boleh. Dijadwalin bang, malam Jumat pengajian. Kesurupan gue bang. Kesurupan tuh? Kesurupan lagi. Cuman gue gak kerasa tuh, tiba-tiba lagi ngaji, lagi sholawatan, lagi baca ini. Udah, gue kerasanya cuman gini doang bang. Kerasa gitu doang. Ya? Langsung deng. Jadi sebelum gini tuh, tahu kunang-kunang gitu. Kerasanya kayak kita kunang-kunang langsung. Udah. Langsung ditidurin gua kesurupan katanya. Bilang katanya suruh buruan pindah ke sini, dari sini. Buruan katanya. Ini mah bahasa Indonesianya ya. Dia kan pakai bahasanya bahasa lemes banget bang, nggak ngerti. Bahasa lemes tuh apa sih? Bahasa Sunda halus gitu, nggak ngerti kan. Intinya katanya suruh cepet-cepet keluar dari rumah itu, kalau nggak mau ada apa-apa. Udah katanya. Mau laku mau enggak katanya, yang penting keluar dulu dari rumah itu. Cuman kan kita bingung ya bang, kalau belum laku ninggalin rumah itu kan. Udah dipencetin segala macam, gue sadar bang. Udah pengajian mau pulang nih bang, si ustadznya ini motornya dijailin sama si anak kecil bang, dikempesin di motornya, dikempesin. Itu yang tadinya pentil kepasang bang, kagak ada pentilnya. Pentil motor. Si ustadznya keliling-keliling. Ini pentil ban gua kemana ya? Perasaan ada. Kan dia habis nyuci motor kan. Ini mah Neng, teman kamu ya yang ngejailin. Nggak tahu, tanya aja, kataku gitu kan. Si anak kecil ketawa-ketawa bang. Iya, aku. Jawab dia bang. Hah? Kamu? Kata si bapak ustadznya. Oh, jadi kamu yang nemenin si teteh ini, gitu kan, nuain bahasa gitu ya bang. Oh, kamu yang nemenin si teteh, ya udah temenin si teteh ya, katanya. Kalau ada yang jahat sama si teteh, kamu usir aja, kata si ustadz gitu kan. Oke, kata anak kecil jawab gitu bang. Jadi CS bang sama gue tuh bang, kemana-mana gue pergi dia ngikut gitu kan. Nah, udah pengajian kelar jam 9 malam.
kan. Datang itu dari habis maghrib bang, kelar jam 9 malam. Besokannya gue di rumah full bang, karena libur kan minggu. Sore gue biasa tidur siang kan, tidur siang dari jam 12:30 sampai jam 3 sore kan. Tidur siang, bangun, makan, tiba-tiba gue kata nyokap yang biasanya nggak pernah main, jalan bang sendiri. Kemana? Ke kebun yang waktu itu gue kesurupan. Yang ayunan itu ya? Iya, gue di situ katanya bang main ayunan sambil ngomong-ngomong sendiri katanya. Lu disamperin sama nyokap kan, diikutin bang dari belakang tuh. Kamu ngapain sih Neng? Main ayunan di sini betah banget katanya. Enggak mah, seru aja mainan di sini katanya. Itu bang, gue pulang-pulang kalau nggak habis maghrib, habis isya gue pulang di ayunan itu, ngayun-ayun terus sampai tetangga ngomong, bikinin apa sih Neng ayunan di rumah katanya, biar nggak jauh-jauh banget main katanya gitu. Iya ntar gue bikin, tapi dibikinin di rumah bang, nggak mau gue pakai. Pengennya di situ, kayak seru aja gitu loh tempat ayunannya di situ gitu. Pulang kan, kata nyokap, udah apa, jangan mainan di situ. Jadi kebun teh bang, kebun ayunan yang gua mainin itu pohon pisang mulu bang, banyak pohon pisang merembet-rembet sama pohon singkong. Kata nyokap, ini mah lu pasti ada apa-apanya. Nyokap kan nyimpen nomor ustadz itu, ditanyain bang, ini kok si Neng sekarang kebiasaannya aneh ya, dari setiap abis asar sampai abis maghrib di kebun mulu main ayunan. Biarin, katanya, lagi ada yang mau ngajak main. Enak banget ustadz yang ngomong gitu bang, biarin ada yang mau ngajak main, katanya biarin aja. Cuman kan nyokap ngeliatnya kasihan ya gitu, kayak nggak ada temen gitu kan. Akhirnya gue dikurung bang, dikurung kalau udah waktunya pulang ngaji sama nyokap tuh dijemput bang, langsung suruh pulang, jadi biar nggak ke situ lagi. Oh, iya. Nah, si ibu Madura ini nelpon bang, seneng dong orang tua. Iya bu, ada apa bu? Katanya. Bu, alhamdulillah nggak usah nunggu 1 tahun, duitnya ada katanya. Ibu kapan ada di rumah? Kata mama saya, ada bu, saya mah tiap hari juga di rumah ya, paling keluar cuman ke agen besar buat ngisi gitu. Oh ya udah, Ahad saya ke sana, katanya hari Minggu. Oh ya udah bu, saya tunggu. Ke rumah bang, bawa duit sekoper. Tadinya kan nyokap buka harga 200 juta. Nego jadi 150 juta kan, 195 lah mentoknya. Nah nego akhirnya si ibunya oke deal, tapi dia minta ini bang, estalasenya bonus katanya, estalase konter tuh minta dibonusin buat dia. Ya udahlah kata nyokap, daripada gue capek-capek bawa ribet juga, ya udah nggak apa-apa bu buat ibu. Deal di situ. Tapi udah diperingetin kan rumahnya begini. Udah dibilangin sama nyokap, saya mah udah biasa ngeliat-ngeliat kebegituan mah bu, kata dia gitu. Akhirnya dibeli tuh minggu ke situ, bawa duit, tanda tangan di atas materai ke notaris bang. Akhirnya alhamdulillah kan kejual tuh, si ibu langsung pindah, kita juga kemas-kemas pindah bang. Kata si ibu, aku kasih waktu seminggu ya buat ibu kemas-kemas, kayak gitu. Oh iya katanya, nanti saya kemas-kemas, itu banyak barang yang ke bawah bang. Kemas-kemas, akhirnya cerita deal nih. Udah alhamdulillah udah deal. Kita udah nyari rumah, udah ada yang cocok. Dia nempatin bang. Udah nyari rumah langsung? Udah nyari rumah langsung. Di mana dapetnya? Ada di daerah Kelapa Nunggal lagi bang. Oh deket situ juga? Deket situ juga. Cuman ini bedanya kan kita tadinya kampung, jadi ke perumahan gitu. Akhirnya deal, dibeli, ditempatin sama dia bang. Seminggu dia nempatin bang, suaminya meninggal. Jam 11 malam muntah di luar lagi nyapu bang. Si ibu cuma nelpon, bu, kita udah pindah. Cuman si bapak barusan meninggal jam 11 malam muntah darah. Kita langsung ngelayat dong bang ke situ. Diceritain sama si ibunya, enggak, orang sehat-sehat aja, sehat buger katanya. Dia nyapu karena semangat kali ya, mau nempatin buat anaknya gitu kan. Disapuin, lagi nyapu bang. Muntah darah, meninggal di situ bang. Langsung kesadarin diri bang. Itu darah katanya, kata istrinya ya,
diwadahin kan muntah hue-hue gitu kan berceceran ya bang ya. Sampai ke jalan raya bang muntahnya bang. Di situ kata tetangga, tuh untung lu cepet pindah. Coba kalau lu nggak pindah, nggak tahu deh siapa yang kena tumbalnya. Kita nyari info bang. Kita dapat nyari info sama dapat info juga. Si anak ini yang ngejual tanah yang kita tempatin si wakaf ini kabur bang. Jadi melarikan diri ngejauhin dari rumah kita. Kata saya, wah ini udah nggak bener, kata saya. Itu udah si bapaknya meninggal, si ibunya sakit-sakitan. Ibunya sakit-sakitan bang, sakit-sakitan dibawa ke Madura. Oh pulang, dibawa pulang. Pulang, karena kan nggak ada yang ngerawat bang. Udah gitu ya udahlah, kata kan tadinya nyokap ditelepon bang. Bu bisa nggak nempatin rumah lagi sementara saya di Madura penyembuhan gitu. Gak mau bu, banyak horornya kata mama saya gitu. Ini itu rumah kosong bang. Baru-baru ini aja baru 2 tahunan ini baru ditempatin anaknya bikin usaha. Kan udah diingetin kan rumahnya horor. Rumahnya udah ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Cuman kan si ibunya nggak nyangka bang. Kalau sampai si bapaknya meninggal dadakan gitu sampai muntah darah gitu kan. Kata saya, maksudnya nyokap juga jual juga nggak nipu-nipu. Iya, cerita udah cerita sesungguhnya gitu. Karena yang pertama kan nyokap nggak tahu gitu kalau sampai ditongolin segala macam. Nah akhirnya dari kejadian yang udah kata nyokap, udahlah kita ngomong jujur aja, rumah ini apa adanya. Ya, itu bener. Bang 2008 itu 2025 sampai 2008 itu tempat saya tinggal tuh rame diomongin orang tuh. Rumah ini, rumah itu. Tuh. Udah. Akhirnya kita pergi dari situ, nempatin rumah yang baru yang di perumahan sekarang. Rumah itu sekarang ditempatin anaknya nih berarti? Iya, ditempatin anaknya buat usaha. Cuman gitu bang usahanya. Buka tutup usaha terus. Apa? Bebek Madura, bebek. Oh, dijadiin bebek Madura. Bebek Madura. Cuman gitu bang. Oke, ini berarti udah selesai ya semua ya karena udah rumahnya ya udah dijual juga ke orang lain dan sekarang dijadiin tempat usaha sama si anaknya. Si anak. Bentukannya masih sama nggak sih? Udah dirubah bang. Jadi udah rombak total, udah nggak ada gerbang yang kemarin itu yang kita tempatin. Tapi bekas konternya masih ada? Masih ada. Nah masih itu ada si bekas konternya itu mah si anaknya buat tempat makan kalau orang ada makan di sana. Jadi gerobaknya di depan gitu. Gila loh, banyak banget kejadian-kejadian nggak masuk akal yang terjadi di rumah itu ya. Banyak banget. Nunggal ini. Kira kalau gitu, ini makasih banget ya. Sama-sama. Makasih ya udah diceritain sama teman-teman di rumah, sama aku juga makasih banget pokoknya. Pokoknya semoga sama keluarga aman-aman aja di sana. Bang. Tapi untungnya aman kan rumah yang baru kan? Ini masih berlanjut bang. Maksudnya? Masih berlanjut sampai di rumah yang baru ini. Rumah baru horor juga? Iya. Kok bisa? Bawaan dari rumah ini. Oh ada yang ngikut? Iya. Ada yang boleh tuh nanti cerita lagi tuh ya kan? Ada. Lanjutan ternyata masih berlanjut, yang bocah kecil ngikut berarti? Ngikut bang. Lah? Ngikut sampai sekarang? Sampai sekarang. Cuman sekarang dia agak-agak gengsi bang. Jadi gaya banget ngikut nggak dia mana sekarang? Gaya banget lu gengsi. Gak mau, udah gede kata dia mah, udah lama itu dia. Jangan kesini, banyak jeger deh kalau kesini. Ntar nggak pulang lu ke Kelapa Nunggal kesini, diculik. Oke dah, thank you banget ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi ceritain lanjutan ceritanya nih, karena ternyata masih berlanjut sahabat loncengnya, kita nggak tahu ini. Jadi thank you banget dan nyeritain ini semuanya sama teman-teman di rumah, dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat teman-teman di rumah juga nih yang mau cerita, yang mungkin banyak dapat gangguan di rumahnya juga ya kan, yang mau nyeritain rumahnya itu horor, itu bisa datang langsung ke sini ke studio kita. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, itu bisa langsung diklik aja linknya. Caranya kayak begitu. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit. Kapril juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.